Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas mengenai kalam insya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kalam itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu kalam khobar, dan mengenai pembahasan kalam khobar ini sudah dijelaskan dengan rinci sebelumnya. Dan yang kedua adalah kalam insya. Yang dinamakan kalam insya adalah kebalikan dari kalam khobar, yaitu mala yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun, yaitu perkataan yang pengucapnya atau penuturnya tidak bisa disifati dia jujur atau dia bohong. Itu yang dinamakan kalam insya. Jadi kalam insya ini penuturnya penutur dari kalam insya ini tidak bisa dikatakan bahwasannya itu dia sedang berbohong, ya. Dia atau dia jujur, tidak bisa. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai pembagian dari kalam insya. Al-kalamu alal insya'i, pembahasan atau pembicaraan alal insya'i, atas kalam insya. Al-insya'u, adapun kalam insya, imma tolabiyun, ada kalanya ialah tolabi, bersifat tolabi, tuntutan, au ghairu tolabi, atau bukan tuntutan. Jadi kalam insya itu dibagi dua, yaitu tolabi dan ghairu tolabi. Apa yang dinamakan tolabi? Fat tolabi, maka adapun tolabi, yang dimaksud dengan kalam insya tolabi ini, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah kalam insya tolabi, yastad'i, yang menuntut apa ma, matluban, terhadap sesuatu yang dituntut, ghairu hasilin, yang tidak terwujud apa matlub, waqtat tolabi, pada saat terjadinya tuntutan. Jadi yang dinamakan kalam insya tolabi adalah kalam yang menuntut adanya sesuatu, namun sesuatu yang dituntut itu tidak terjadi pada saat terjadinya tuntutan, melainkan terjadi setelah diucapkan tuntutan itu. Ketika ada tolab, ada tuntutan, matlubnya belum ada. Namun matlub itu baru ada ketika tuntutan itu diucapkan. Nah, di dalam tuntutan atau di dalam tolab itu mengandaikan adanya tolib, yaitu orang yang menuntut, dan adanya matlub, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diminta. Itu yang disebut dengan tolabi, ya. Kalam insya tolabi adalah kalam yang menuntut terjadinya sesuatu, namun sesuatu yang dituntut tersebut tidak terjadi, tidak terwujud pada saat terjadinya tolab atau tuntutan. Wa ghairut tolabi, dan kalam insya ghairut tolabi adalah wa ghairut tolabi, dan adapun ghairut tolabi, ma adalah sesuatu, laisa yang tidak ada apa ma, kadzalika ialah seperti ma yastati matluban ghairu hasilin waqta tolab. Dan sebaliknya ghairu tolabi, kalau ghairu tolabi itu kalam insya yang tidak menuntut sesuatu, yang tidak menuntut adanya sesuatu, itu yang disebut dengan kalam insya ghairu tolabi.
Contohnya misalnya yang ghairu thalabi ini seperti ta'ajub. Misalnya betapa indahnya atau betapa cantiknya seorang perempuan itu. Ini dinamakan kalam insya, tapi yang ghairu thalabi. Kenapa? Karena di sana di dalam ta'ajub, keheranan itu kita tidak menuntut adanya sesuatu agar terjadi. Kita hanya mengungkapkan ya. Di dalam ta'ajub itu kita hanya mengungkapkan kekaguman saja. Tidak menuntut adanya sesuatu agar terjadi. Itu yang disebut dengan kalam insya ghairut thalabi. Wal awwalu, dan adapun yang pertama ini maksudnya adalah thalabi, kalam insya thalabi. Yakunu ialah ada apa awal bi khamsati asya'a ialah dengan 5 perkara. Pertama yaitu amar, perintah, wan nahi dan nahi, larangan, wal istifhami dan istifham, pertanyaan, wat tamanni dan tamanni, tamanni ini angan-angan, wan nidai dan nida, panggilan. Jadi yang kalam insya thalabi itu ada 5, ada 5 macam, yaitu amar, nahi, istifham, tamanni, dan nida. Sekarang akan menjelaskan kalam insya thalabi bagian amar. Ammal amru, adapun amar, fahuwah maka adapun amar, tolabul fi'li ialah menuntut terjadinya perbuatan, ala wajhil isti'la'i atas jalan isti'la. Isti'la ini meninggikan diri. Isti'la itu namanya. Entah dalam kenyataan memang tinggi betulan atau tidak. Itu yang disebut dengan al-isti'la. Jadi yang dinamakan amar itu adalah menuntut terjadinya sebuah perbuatan dengan cara isti'la, meninggikan diri. Walahu, dan ialah bagi amar arba'un siyarin, adapun 4 bentuk sirat, 4 sirat. Pertama, fi'lul amri, yaitu fi'il amar. Nahu, contohnya, khudil kitaba bikuwah, ambillah engkau al-kitaba, terhadap kitab, bikuwatin dengan kuat atau dengan sungguh-sungguh. Khud ini adalah fi'il amar, dan ini menunjukkan pada tolabul fi'li, yaitu menuntut adanya perbuatan dari atas ke bawah atau ala wajhil isti'la, dengan cara meninggikan diri ya. Memang faktanya benar-benar tinggi, benar-benar ulu tinggi atau tidak. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, maka itu faktanya memang ulu tinggi. Wal mudhari'u al maktunu bilam, dan sirat yang kedua adalah fi'il mudhari' al maktunu yang disertai, yang dibarengi bilami dengan lam amar, bilami dengan lam amar. Jadi kalau ada fi'il mudhari' lalu disertai dengan lam amar, maka itu juga menunjukkan pada amar atau menunjukkan pada perintah, yaitu tolabul fi'li ala wajhil isti'la. Contohnya, nahu liunfik, hendaknya menginfakkan, zu saatin, siapa orang yang memiliki kelapangan, min saatihi, dari kelapangannya, zu sa'ah. Ini liunfik, ini merupakan fi'il madhi yang disertai dengan lam amar, dan ini menunjukkan pada amar ya. Menunjukkan pada makna amar, yaitu talabul fi'li ala wajhil isti'la. Dan apabila ada fi'il mudhari disertai dengan lam amar ini, maka ini termasuk dari sirat amar. Dan yang ketiga, wasmu fi'lil amri, dan isim fi'il amar. Nahu, contohnya hayya 'alal falah. Hayya ini adalah isim fi'il amar. Mengenai pembahasan isim fi'il amar ini dijelaskan di dalam ilmu nahwu ya. Artinya hayya ini adalah akbil ya. Menujulah
atau menghadaplah, menujulah. Hayya alal falah, menujulah engkau alal falahi, atas falah, kemenangan ya. Ini artinya hayya. Hayya ini adalah isim fi'il amar dan ini menunjukkan pada makna amar, yaitu tolabul fi'li ala wajil isti'la. Itu yang dimaksud dengan makna amar. Dan yang keempat, sifat amar yang keempat yaitu wal masdarun naibu, dan masdar an naibu yang menjadi pengganti an fi'lil amri, dari fi'il amar. Contohnya nahu sa'yan fil khairi, berjalanlah kamu fil khairi, di dalam kebaikan. Sa'yan ini adalah masdar, cuman ini berposisi menggantikan fi'il amarnya, yaitu is'a. Is'a sa'yan fil amri. Dan karena masdar ini mengganti posisi fi'il amarnya, maka ini juga menunjukkan pada makna amar, yaitu tolabul fi'li ala wajhil isti'la. Kemudian waqad takhruju, dan terkadang keluar siwul amri, apa siwat-siwat amar yang empat ini, yaitu fi'il amar, mudhari al-maqrun bil lam, isim fi'il amar, al-masdarun naib an fi'il amar. Ini yang dimaksud dengan siwat amar. Keluar an maknaha al-asli, dari maknanya siwat amal al-asli, yang asal. Apa yang dimaksud dengan makna siwat amar yang asli? Yaitu tolabul fi'li ada wajil isti'la. Itu yang dimaksud dengan makna asli. Ila ma'anin, pada makna-makna ukhor yang lain. Tufhamu, yang dipahami, apa ma'anin ukhor, min siyakil kalami, dari susunan kalam, wa qarainil ahwali, dan korinah-korinah keadaan. Jadi terkadang siwat amar ini tidak bermakna amar, melainkan memiliki makna yang lain, yang mana makna yang lain ini bisa dipahami maknanya berdasarkan siyak kalamnya, susunan kalamnya, dan berdasarkan korinah. Kalau siwat amar ini memiliki atau bermakna makna lain dengan makna lain, maka harus ada korinahnya. Kalau bermakna yang asli, menunjukkan pada mana aslinya, tidak perlu ada korinah. Kenapa? Karena asal. Karena makna asal itu tidak butuh pada korinah. Yang butuh korinah itu adalah apabila keluar dari makna asal. Karena siwat amar ini keluar dari makna asalnya, memiliki makna yang lain, maka harus ada korinah yang menunjukkan pada makna yang lain tersebut. Contohnya, yang satu ini ya, yang pertama, makna yang lain itu apa? Kaddu'ai, seperti doa. Ada siwat amar, cuman tidak menunjukkan pada makna amar, yaitu tolabul fi'li ala wajhi isti'la, melainkan menunjukkan pada makna doa, yaitu tolabuddani mimman huwa a'la minhu, yaitu permintaan orang yang berada di bawah pada orang yang ada di atasnya. Itu yang dimaksud dengan doa atau permohonan. Contohnya nahu auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ini merupakan doa ya. Doa ya. Auzi'ni, tunjukkanlah engkau ni kepadaku, an ashkura, agar mensyukuri aku nikmataka terhadap nikmatmu. Auzi'ni ini adalah siwat amar. Namun di sini tidak menunjukkan pada makna amar, yaitu tolabul fi'li ala wajhi isti'la, melainkan menunjukkan pada makna doa. Kemudian yang kedua, wal iltimas, permintaan. Makna iltimas yaitu permintaan. Kaqaulika, seperti perkataanmu, liman, terhadap orang, yusawika, yang menyamai siapa man kah terhadapmu, yaitu perkataan kita kepada orang yang setara
Misalnya, a'tini al-kitab. Berikanlah engkau nih kepadaku al-kitab, pada akan kitab. Tolong berikan kitab itu kepadaku. Itu permintaan disebut dengan iltimas. Permintaan itu yang seperti itu ya, kepada orang yang setara itu disebut dengan iltimas. Nah, a'tini ini siwat amar. Cuman ini tidak menunjukkan pada mana aslinya, yaitu tolabul fi'li ala wajih isti'la. Namun menunjukkan pada makna iltimas, ya, yaitu permintaan. Dan yang ketiga, watamani, dan angan-angan. Contohnya, nahu ala ayyuhal lailu tawilu alanjali. Ala, ingatlah ayyuhal lailu, wahai malam yang panjang. Alanjali, ingatlah injali, teranglah engkau. Bisubhin, dengan waktu subuh. Wamal isbahu, dan tidak ada al isbahu apa waktu subuh, minka darimu, bi amsali, ialah lebih utama. Mahallu syahidnya adalah injali. Injali ini adalah sirat amar. Cuman ini tidak menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjukkan pada makna tamanni. Yang keempat, wal irsyad. Irsyad ini memberi arahan. Contohnya, nahu idza tadayantum, apabila kalian berhutang, bidainin, dengan hutang, ya, ila ajalin, sampai batas musamman yang ditentukan, faktubuhu, maka menulislah kalian hu terhadap dain. Wal yaktub, dan hendaknya menulis, bainakum, di antara kalian, katibun, siapa seorang penulis, bil adli, dengan adil atau dengan benar. Mahallu syahidnya adalah faktubuhu. Nah, ini adalah sirat amar. Cuman ini tidak menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjukkan pada makna irsyad, yaitu arahan. Ya. Hendaknya apabila kita berhutang, maka kita menulis hutang tersebut. Ya. Itu arahan, bukan wujub ya, tidak wajib, hanya sebagai arahan saja. Wa tahdidu, dan tahdid, mengancam. Nahu, contohnya, i'malu, berbuatlah kalian, ma, terhadap sesuatu, syitum, yang suka kalian. Ini i'malu ini adalah sirat amar, cuman ini tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna tahdid, yaitu mengancam. Selanjutnya yang keenam, yaitu memiliki makna at-ta'jiz, melemahkan. Contohnya, ya la bakrin, wahai keluarga Bakar, ansyiruli kulaiban, bangkitkanlah kalian, hendaknya membangkitkan kalian, li, terhadapku, kulaiban, terhadap Kulaib. Ya la bakrin, wahai keluarga Bakar, ainal firaru, ialah di mana al firaru, adapun lari. Mahallu syahidnya adalah lafad ansyiru. Ansyiru ini adalah fi'il amar atau sirat amar yang tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna ta'jiz, yaitu melemahkan. Makna ta'jiz biasanya apabila yang diperintahkan itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak dimampui ya, tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak mampu. Itu masuk kepada ta'jiz, melemahkan. Dan selanjutnya yaitu yang ketujuh, wal ihanatu, wal ihanati, dan menghinakan. Nahu kunu hijaratan au hadida. Jadilah kalian hijaratan, ialah batu, au hadidan, atau besi. Au hadidan, atau besi. Mahallu syahidnya adalah kunu. Kunu ini adalah sirat amar yang tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna ihanah. Wal ibahah, dan makna ibahah, membolehkan. Nahu, contohnya, kulu washrabu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian. Ini kulu washrabu ini adalah
sigat amar yang tidak menunjuk pada makna aslinya melainkan menunjuk pada makna ibahah. Keduanya hanya boleh ya, dilakukan, yaitu makan boleh, juga minum juga boleh. Makna ibahah. Wal imtinan, dan makna imtinan yaitu memberi anugerah. Contohnya nahu kulu mimma razaqakumullah. Kulu makanlah kalian mimma dari sesuatu razaqah yang memberikan rizki kum terhadap kalian Allahu siapa Allah. Mahallu syahidnya adalah lafadz kulu. Ini merupakan sirat amar, cuman tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna imtinan. Wat takhiri, dan memberi pilihan, memberikan pilihan. Contohnya nahu hud ambillah hada terhadap ini akan ini auzaka atau itu, ambillah ini atau itu. Ini takhir ya. Ini adalah takhir, memberikan pilihan, ambil salah satunya. Namun tidak boleh mengambil dua-duanya, harus satu di antara hada atau zaka. Wat taswiyati, dan menganggap sama. Makna taswiyah yaitu menganggap sama. Nahu contohnya fasbiru maka sabarlah kalian, aula tasbiru atau jangan sabarlah kalian. Mahallu syahidnya adalah fasbiru. Ini adalah sigat amar, cuman tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna taswiyah. Artinya sabar atau tidak ya, itu sama saja. Tidak lebih manfaat daripada tidak sabar. Sabar tidak lebih manfaat daripada tidak sabar. Itu artinya taswiyah, menganggap sama. Wal ikrami, dan makna ikram yaitu memuliakan. Nahu contohnya udhuluha masuklah kalian ha terhadap jannah surga bisalamin dengan sejahtera, aminina damai. Bisalamin dengan sejahtera, aminina lagi damai. Ini lafaz udhuluha merupakan sigat amar, cuman tidak menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna ikram, yaitu memuliakan. Lafaz ini ya menunjukkan pada makna ikram, yaitu memuliakan orang-orang yang ahli surga, orang-orang ahli surga. Demikian pembahasan mengenai pembagian kalam insya serta pembahasan mengenai makna amar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.